Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Nur Anissa. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan keempat tahun 2020 di Universitas Negeri Makassar. Hari ini, saya akan melakukan perekaman video pembelajaran untuk tanggal 14 Desember 2020. Dan ini adalah kartu ujian saya. Assalamualaikum anak-anak ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat anak-anakku semua? Sehat ya, alhamdulillah. Hari ini kita semua masih diberi kesehatan. Alhamdulillah kita juga masih bisa melanjutkan pembelajaran hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat di rumah, tetap semangat, jangan lupa jaga jarak, pakai masker juga. Satu lagi apa? Mencuci tangan. Oke, anak-anak sekalian, untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta Rezan tolong pimpin berdoa teman-temannya. Silahkan Rezan. Ayo teman-teman, untuk memulai pembelajaran hari ini kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Rezan sudah memimpin doanya. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini Ibu sudah bagikan link Google Form untuk mengisi absensi. Kamu sudah mengerjakan, sudah diisi semua linknya? Sudah, Bu. Sudah ya? Zahra hadir? Hadir. Nesa? Hadir. Anissa? Hadir. Dwi Kusuma? Hadir. Restu? Nah, oke, alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa lagi pada pembelajaran IPS hari ini, hari Senin, pukul 9.40, tanggal 14 Desember 2020. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini Ibu harapkan kalian semuanya bisa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran hari ini ya. Semangat kan, belajarnya masih tetap semangat? Ya, mendekati akhir-akhir semester. Bentar lagi masuk ke semester 2 ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang perubahan sosial budaya. Untuk memulai pembelajaran hari ini seperti biasa, Ibu mau tebak-tebakan dulu ya. Nah, pertanyaan Ibu adalah, siapa yang paling bodoh di gambar ini? Ada 4 orang pria dewasa. Coba perhatikan dengan seksama. Ada pria 1, pria 2, pria 3, dan pria 4. Coba, pria mana yang paling bodoh di antara 4 pria tersebut? Tebak-tebakan, siapa yang bisa? Pria 4, Bu. Pria mana? 4. Kenapa? Karena memotong Kayunya buat jatuh sendiri. Karena memotong kayu yang sedang dia duduki sendiri ya? Hebat, 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 hebat. Anak Ibu hebat. Betul, jadi nomor 4. Kenapa orang tersebut bisa dibilang bodoh? Karena dia memotong kayu yang sedang dia duduki sendiri. Apakah itu merugikan dirinya sendiri? Merugikan. Jadi, kalau kamu mau jadi orang yang pintar, itu jangan melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri kamu sendiri ya. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, Ibu harapkan hari ini kamu bisa belajar dengan aktif. Jadi nanti siapa yang bisa mampu menjawab, kemudian nanti jawabannya juga betul, memberikan pertanyaan ke Ibu, insya Allah nilainya juga akan maksimal. Jadi proses tidak akan membohongi hasil ya. Nah, kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini adalah menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Kemudian nanti diharapkan kamu akan menyajikan hasil analisisnya ya.
Dan kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, Ibu harapkan kamu bisa mengidentifikasi berbagai bentuk perubahan sosial budaya. Dan yang terakhir, nanti di akhir, Ibu akan mengarahkan kalian untuk berdiskusi dan sampai nanti akhirnya menyajikan hasil diskusi mengenai faktor penyebab dari perubahan sosial budaya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, Ya, Bu. selanjutnya, teknik penilaian kita seperti biasa ada 3. Ada sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kalau sikap, nanti Ibu akan menilai proses kamu selama belajar ini. Sikapnya bagaimana. Kemudian keterampilan nanti saat presentasi, dan pengetahuan saat proses kita belajar juga ya. Bagaimana kamu menjawab, bagaimana kamu bertanya, dan sebagainya. Ya. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu belajar tentang apa ya? Globalisasi. Nah, globalisasi apa sih? Masih ingat gak sih? Proses mendunia. Nah, itu. Jadi, globalisasi adalah proses mendunia. Maksudnya, proses mendunia segala bentuk informasi, kemudian teknologi, kemudian lainnya yang bisa menyebabkan adanya perubahan sosial budaya. Jadi, dapat dikatakan bahwa perubahan sosial budaya itu ada kaitannya dengan globalisasi. Secara tidak langsung, globalisasi mempengaruhi perubahan sosial budaya pada masyarakat. Ya, gitu. Ya. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah perubahan sosial budaya. Di dalamnya mencakup bentuk-bentuk dari perubahan sosial budaya. Dan yang kedua adalah faktor penyebab dari perubahan sosial budaya tersebut. Ya. Nah, pertanyaan pertama. Apa bedanya gambar yang di kanan sama yang di kiri? Yang di kanan masih tradisional, yang di kiri sudah modern. Ya, betul India. Jadi yang di kanan sudah modern, yang di kiri masih tradisional. Kenapa petani berganti dari kerbau menjadi traktor? Kira-kira kenapa? Karena Supaya lebih cepat, Bu. Supaya lebih cepat, betul. Tepat sekali. Jadi kenapa petani berganti dari gaya kerbau menjadi gaya traktor? Petani melakukan perubahan. Di sini petani melakukan perubahan dari yang asalnya menggunakan kerbau menjadi traktor. Itu kenapa? Karena di sini ada perubahan sosial budaya di dalamnya. Petani awalnya menggunakan kerbau untuk membajak sawah. Pada saat itu belum ditemukan traktor. Kemudian setelah ditemukan traktor, petani memilih traktor dibandingkan kerbau. Karena apa? Karena lebih mudah. Terus lebih cepat, betul. Jadi semenjak adanya traktor, petani bantu sehingga proses bertaninya itu menjadi lebih cepat dan lebih efisien, ya, gitu ya. Ibu mau bertanya ke Nesa ya, Nesa. Nesa, jadi sebenarnya perubahan sosial itu mempengaruhi perubahan budaya enggak? Iya, soalnya Kenapa? adanya teknologi membuat perubahan sosial dan juga membuat perubahan budaya bagi masyarakat. Nah, betul. Jadi semenjak adanya teknologi, segala kehidupan masyarakat menjadi berubah, termasuk perubahan sosial dan perubahan budaya. Selanjutnya, Ibu akan memperlihatkan video. Di sini tolong amati dan cermati dengan baik ya. Silakan ditonton dengan baik videonya. Terlihat? Terlihat, Bu. Lihat, Bu. Nah, sudah dilihat videonya? Sudah, Bu. Kira-kira tadi videonya isinya tentang apa ya? Perubahan sosial budaya. Nah, jadi video tadi menjelaskan tentang perubahan sosial budaya. Sosial budaya. Terus ada apa lagi tadi? Revolusi. Ada revolusi. Ada revolusi. Terus apa lagi? Evaluasi. Evolusi. Ya, Evaluasi. evolusi. Evolusi. Nah, jadi dalam perubahan sosial budaya itu ada bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Ada evolusi, revolusi, juga tadi dijelaskan apa itu perubahan sosial budaya. Ya.
Jadi Ibu jelaskan dulu satu persatu ya tentang tadi yang ada dalam video tadi. Yang pertama adalah bahwa perubahan sosial budaya itu ada dua konsep di sini, ada perubahan sosial dan ada perubahan budaya ya. Jadi kalau perubahan budaya itu mencakup seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi dan filsafat. Kalau perubahan sosial itu adalah Kalau perubahan sosial itu adalah perubahan pada sistem sosial, struktur dan fungsi masyarakat. Jadi apakah perubahan sosial itu mempengaruhi perubahan budaya? Ya, seperti tadi digambarkan di awal, tadi kan ada petani yang awalnya pakai kerbau, sekarang berubah menjadi menggunakan apa? Traktor ya. Oh, Nah, dari awalnya kerbau berubah menjadi traktor. Kenapa? Itu karena adanya ada proses mendunianya suatu teknologi. Kemudian diketahui itu oleh petani ketika dia mengetahui, oh ternyata traktor itu lebih efektif dan efisien digunakan dibanding dengan menggunakan kerbau. Karena kerbau itu kan jalannya lama ya. Kita tidak bisa memaksa kerbau. Tapi kalau menggunakan mesin, kita bisa menggunakan sesuai dengan keinginan kita. Jadi perubahan budaya dapat menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat. Jadi poin pentingnya bahwa perubahan sosial itu sama budaya itu sebenarnya berkaitan. Di sini didefinisikan bahwa perubahan budaya itu bisa mempengaruhi perubahan sosial. Nah, bisa jadi juga masyarakat, bisa jadi juga dalam masyarakat terdapat perubahan sosial yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan budaya. Jadi perubahan sosial sama perubahan budaya itu sangat berkaitan. Tapi harus diingat satu poin penting bahwa tidak semua perubahan sosial bisa menyebabkan perubahan budaya. Ya, begitu ya anak-anak ya. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Iklim, mau nanya nggak sama Ibu? Mau, Bu. Boleh. Kalau sekarang belajar di rumah itu masuk ke perubahan sosial budaya nggak, Bu? Jadi kalau sekarang belajar di rumah kayak kamu sekarang gini gitu maksudnya ya, masuk ke perubahan sosial budaya atau enggak? Nah, jadi kalau sekarang kamu juga mengalami perubahan sosial budaya. Nah gini, kita sedang belajar di rumah ini adalah proses perubahan sosial budaya dalam hal pendidikan. Secara tidak langsung, kamu juga mengalami perubahan tersebut. Yang awalnya kita datang ke sekolah secara langsung, tiba-tiba kita harus dipaksa belajarnya jarak jauh. Nah, ini menandakan bahwa dalam sistem pendidikan ada proses perubahan sosial budaya. Apakah kita harus beradaptasi dengan perubahan ini? Bu. Harus menyesuaikan diri nggak kita? Harus, karena pandemi ini kan kita tidak bisa memaksa ya. Mau bagaimana lagi ya harus diikuti. Kalau kita tetap memaksa berangkat ke sekolah, akibatnya bisa jadi kita tertular apa? COVID ya. Nauzubillah kita tertular ya. Ya jadi, nah terus tadi ada bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Tadi disinggung di video. Jadi bentuk perubahan sosial budaya itu sangat banyak. Yang pertama adalah perubahan yang bersifat evolusi. Di sini dilihat dari waktunya. Evolusi. Di sini dulu nih. Coba lihat gambarnya. Yang Ibu tunjuk ya, lihat ya. Di sini ada dulu, zaman dulu itu sebelum sekarang kita menggunakan uang, ataupun sekarang kamu mungkin sudah canggih, ada yang menggunakan ATM ya. Lebih dulu masyarakat dahulu lebih dulu mengenal adanya barter. Masih ingat gak barter apa? Proses tukar menukar. Proses tukar menukar. Biasanya bukan menggunakan uang, tapi menggunakan barang. Kalau dulu kan belum ada yang namanya bernominal. Jadi kalau dulu misalnya ubi ditukar dengan misalnya singkong, atau ubi dulu ditukar dengan beras dan sebagainya. ya, Bu. Ada perubahan dilihat dari pengaruhnya. Ada perubahan kecil, ada perubahan besar. Kalau perubahan kecil biasanya berhubungan dengan gaya berpakaian, kemudian gaya rambut dan sebagainya. Kalau perubahan besar itu biasanya berkaitan dengan mesin tadi, penggunaan alat-alat untuk membantu kehidupan manusia.
Nah, yang selanjutnya adalah dilihat dari perencanaannya. Nah, jadi ini ada ada perubahan yang direncanakan. Ini gambar apa yang kiri? Sekarang lagi apa ya? Pengecoran aspal, Bu. Aspal, betul. Jadi lagi perbaikan jalan ya. Ini kenapa pengecoran aspal ini dinamakan perubahan yang direncanakan? Karena ini prosesnya direncanakan oleh manusia. Pembangunan adalah salah satu bentuk dari proses perubahan sosial yang direncanakan. Kemudian kalau yang tidak direncanakan itu adalah contohnya itu tadi petani dari yang kerbau, dari yang biasanya menggunakan kerbau berubah menjadi traktor. Ini adalah perubahan yang tidak direncanakan karena petani tersebut tidak merencanakan sampai akhirnya berubah menjadi traktor. Begitu ya, anak-anak, paham? Paham. Oke, bagus semuanya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Nggak ada ya? Oke, nah selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Nanti Ibu kasih linknya di Google Form. Nanti kamu tolong kerjakan secara berkelompok. Silakan kerjakan dengan baik dengan cara diskusi kelompok. Nanti jika ada pertanyaan, tolong tanyakan ke Ibu. Hasilnya nanti ditulis di dalam selembar kertas, nanti kirimkan ke Ibu ya. Nah, soalnya apa? Soalnya ini nanti Ya, jadi Bu. berapa gambar. Kamu tolong analisis. Pertanyaannya adalah gambar yang ada nanti di LKPD nanti itu termasuk faktor pendorong dari perubahan sosial yang mana dan mengapa hal tersebut bisa dikatakan sebagai perubahan sosial budaya pada masyarakat ya, anak-anak ya. Paham soalnya? Oke, silakan Ibu beri waktu 10 menit kalian untuk diskusi ya. Sudah selesai diskusinya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah ya. Silakan Ibu minta sekarang pertama siapa yang akan presentasi pertama? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil diskusi di kelompok kami. Menurut kami, gambar ke-1, faktor pendorongnya penemuan baru. Alasannya penemuan baru terjadi karena adanya kemajuan di bidang teknologi. Penemuan baru dapat menyebabkan perubahan karena dengan adanya teknologi dapat mempengaruhi kondisi sosial dan budaya pada masyarakat. Contohnya, anak-anak yang dulu lebih sering memainkan permainan tradisional kini beralih menjadi permainan game online. Gambar kedua, faktor pendorongnya adalah terjadinya perubahan lingkungan. Alasannya terjadinya perubahan lingkungan salah satunya karena perilaku masyarakat yang cuek terhadap lingkungan. Contohnya membuang sampah ke sungai. Membuang sampah ke sungai dapat menyebabkan banjir. Banjir dapat menyebabkan rusaknya rumah orang-orang sehingga orang-orang akan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang jauh dari titik banjir. Hal ini akan menyebabkan perubahan sosial budaya sehari-hari orang tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus. Tepuk tangan dulu untuk Indria. Tepuk tangan. Ya, bagus Indria. Tadi presentasinya sangat baik. Silakan siapa yang mau bertanya ke Indria? Elsa, Bu. Oke, boleh. Silakan Elsa. Perilaku cuek apa yang merugikan lingkungan alam? Nah, silakan Indri dijawab. Contohnya membuang sampah ke sungai, menebang pohon tanpa menanamnya kembali, penggundulan hutan, membangun villa di daerah resapan, contohnya di daerah kita dan di daerah puncak. Nah, contohnya kan kita ini di daerah puncak ya. Jadi harusnya kita ini banyaknya daerah hijau, daerah tanaman. Tapi saat ini yang terjadi apa? Kita malah lebih banyak daerah dengan digunakan oleh villa-villa kan ya. Nah, itu merugikan, itu perilaku cuek. Tadi buang sampah ke sungai, nah itu juga perilaku cuek. Tidak menyayangi alam kita sendiri. Padahal kita tinggalnya di alam, tapi kita sendiri yang merusak alam tersebut. Ya, jelas ya.
Nah, selanjutnya presentasi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penemuan baru. Setiap penemuan baru akan memengaruhi pola kehidupan masyarakat, sehingga penemuan baru dapat menjadi faktor penyebab perubahan sosial. Contohnya, penemuan teknologi seperti handphone dan games merupakan pola bermain dari permainan tradisional. Konflik mengakibatkan perubahan sosial budaya masyarakat karena masyarakat dituntut menyesuaikan diri terhadap kondisi dan situasi yang sedang terjadi sehingga mempengaruhi perubahan sosial budaya pada masyarakat. Gambar ketiga, pemberontakan atau peperangan. Sama seperti halnya konflik dapat merubah sistem kehidupan masyarakat yang menuntut adanya perubahan dan penyesuaian terhadap kondisi yang sedang terjadi. Pada akhirnya mengakibatkan perubahan sosial budaya. Yang keempat, perubahan lingkungan alam memengaruhi perubahan sosial budaya. Pada gambar dijelaskan bahwa lingkungan yang subur berubah menjadi tidak subur, maka akan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, khususnya merubah mata pencaharian dan pendapatan. Ya, sudah. Beri tepuk tangan lagi untuk Anissa sama Rival. Sudah cukup bagus, presentasinya sangat bagus. Ada yang ingin ditanyakan? Pertanyaannya, apa di Indonesia pernah ada pemberontakan? Nah, apakah di Indonesia pernah terjadi pemberontakan, Anissa sama Rival? Jawabannya? Pernah. Ya. Kayak G30 SPKI sama GAM. Nah, itu betul. Jadi dulu di Indonesia pernah terjadi pemberontakan ya. Salah satunya G30 SPKI sama GAM. Nah, itu salah satu bentuk pemberontakan di Indonesia. Dan pemberontakan itu secara tidak disadari atau disadari bisa mempengaruhi perubahan sosial budaya. Ya, cukup Rezan pertanyaannya? Cukup jelas? Cukup. Oke, Rezan, dinyalakan videonya, nak. Biar kelihatan gantengnya. Nah, selanjutnya presentasi ketiga siapa ya? Ibu mau minta Restu ya, Restu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambar pertama, penemuan baru. Penemuan baru banyak membawa perubahan dalam sosial budaya di dalam kehidupan masyarakat. Gambar di atas menjelaskan perbedaan anak-anak zaman dahulu dengan zaman sekarang. Anak-anak zaman dahulu belum mengenal handphone dan internet sehingga mereka lebih sering bermain di luar. Karena handphone di zaman dulu hanya dirancang untuk berkomunikasi. Tapi seiring perkembangan zaman, manusia menemukan temuan-temuan baru yang tadinya handphone hanya bisa berkomunikasi lewat suara, kini sudah berkomunikasi menggunakan kamera, tulisan, dan lain-lain. Gambar 2. Perubahan lingkungan alam. Ada dua faktor utama yang menyebabkan perubahan lingkungan alam, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Contoh faktor alam adalah tsunami, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan lain-lain. Contoh faktor manusia adalah penambangan hutan, pembangunan rumah dan jalan, dan lain-lain. Salah satu dampak perubahan lingkungan alam adalah jumlah pohon yang ada di muka bumi semakin berkurang. Hal ini dilihat dari banyaknya kasus bencana banjir di wilayah Jakarta karena kurangnya daerah penyerapan air. Ya, bagus sekali. Ya, cukup Restu. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk Restu. Nah, ada yang mau ditanyakan kepada Restu? Iklima. Boleh, Iklima. Silahkan. Jadi sebenarnya itu penemuan baru itu dapat berdampak baik atau tidak? Nah, silakan dijawab Restu. Ya, sebenarnya perubahan alat komunikasi itu berdampak baik, jadi memudahkan komunikasi. Tapi jika digunakan tidak tepat,
maka akan menimbulkan dampak buruk. Nah, tepat sekali. Jadi perubahan komunikasi itu bisa berdampak baik, tapi jika digunakan tidak tepat, maka akan berdampak buruk. Ya, oke. Selanjutnya presentasi selanjutnya siapa ya? Jahro ya. Jahro, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambar ke-1, faktor pendorongnya adalah penemuan baru. Alasannya, karena dengan seiringnya perkembangan zaman dan teknologi semakin berkembang yang memunculkan penemuan-penemuan baru, sehingga terjadi perubahan sosial budaya. Contohnya, anak-anak yang tadinya bermain dengan permainan tradisional, kini beralih ke penemuan baru, yaitu ikut menggunakan HP atau laptop. Gambar kedua, faktor pendorongnya adalah terjadinya perubahan lingkungan alam. Alasannya karena seiring dengan maraknya penebangan liar yang mengakibatkan hutan menjadi kering dan gundul dan membuat perubahan lingkungan alam, sehingga terjadinya perubahan sosial budaya. Ya, tepuk tangan untuk Jahro. Ya, jadi Jahro terima kasih, tadi sangat bagus jawabannya. Kalau gitu Ibu mau kasih pertanyaan sama Jahro. Jahro, jadi sebenarnya tadi kan Jahro menjelaskan tentang penebangan liar ya. Jadi sebenarnya penebangan liar itu berdampak buruk nggak sih sama masyarakat? Dapat berdampak buruk, Bu. Kenapa Karena tuh? selain menyebabkan hutan gundul, banjir, longsor, masyarakat sekitar hutan Dapat kehilangan sumber kayu bakar. Jadi tadi kata Jahro berdampak karena bisa menyebabkan hilangnya mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar hutan atau di sekitar hutan ya tadi ya, betul. Jadi Ibu sangat bangga hari ini kamu presentasinya dengan baik. Alhamdulillah kita sudah presentasi semuanya dengan baik. Ibu terima kasih untuk yang presentasi. Tadi Ibu pastinya yang presentasi sama yang bertanya akan Ibu beri nilai lebih. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan penguatan tentang tadi apa yang sudah dijelaskan oleh teman-temannya ya. Nah, tadi kan di sini tadi ada beberapa gambar. Nah, di sini gambarnya ini adalah tepat, tadi jawabannya 100% kalian semuanya tepat. Jadi di sini adalah contoh dari faktor penyebab pemberontakan. Jadi pemberontakan itu pernah ada di Indonesia, yaitu pemberontakan GAM sama gerakan Papua Merdeka. Sama juga tadi G30 SPKI, juga tadi Anissa menjawab G30 SPKI, ya betul. Jadi tepat, pemberontakan merupakan faktor penyebab dari perubahan sosial budaya. Kemudian yang kedua, tadi ada konflik. Ya, konflik adalah salah satu bentuk juga atau faktor dari perubahan sosial budaya. Kenapa? Yang sedang hangat sekarang ini kan tentang kasusnya Habib Rizik ya. Itu sangat dekat dengan kita ya. Nah, Habib Rizik itu merupakan sekarang jadi konflik di antara masyarakat Indonesia karena ada sesuatu yang dianggap berlainan. Nah, kenapa konflik menjadi faktor penyebab perubahan sosial? Karena konflik ini nantinya akan menyebabkan perubahan, baik itu dari segi sosial maupun dari segi budaya pada kehidupan masyarakat. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah pencemaran. Tadi Jahro sempat menjelaskan bahwa dengan adanya penebangan hutan, maka masyarakat Indonesia bisa berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena pencemaran lingkungan itu adalah salah satu bentuk dari adanya faktor perubahan sosial. Masyarakat yang merusak alam dapat menerima dampak dari kerusakan alam tersebut. Kenapa? Karena kita ini bergantung pada alam. Kita ini hidup di alam. Bagaimana jika kita mau hidup dengan baik jika alamnya itu rusak? Jadi kalau kita merusak lingkungan alam, maka otomatis nanti akan berubah juga sosial dan budaya kita, baik itu mata pencaharian atau misalnya tempat hidup dan sebagainya. Ya.
Dan yang terakhir tadi ini tadi kan ada gambar anak sedang bermain apa? Kelereng ya. Siapa di sini yang suka main kelereng? Siapa? Ipan, Bu. Ipan, terus siapa lagi? Reza juga suka kan? Kamu. Suka. Nah, ini ada 2 gambar. Dulu anak-anak, ibu pun mengalami, nak. Ibu pun bermain ibu pun bermain kelereng. Jadi dulu anak-anak lebih suka main cinggolasin ya, kamu tahu kan? Kemudian main petak umpet, main karet itu yang dilompat-lompat lompat tali, lompat karet ya, dan sebagainya. Sekarang berbeda, terjadi perubahan. Karena adanya teknologi yang masuk ke Indonesia, terutama diadopsi oleh anak-anak lebih suka main YouTube, main FF, main apalagi game-game itu, Mobile Legend ya, ML dan sebagainya. Nah, jadi jadi kita bisa simpulkan bahwa banyak sekali faktor penyebab dari perubahan sosial dan budaya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ya, cukup jelas ya. Bu. Oke, tadi sudah beberapa kelompok yang presentasi. Ibu akan memberikan penilaian juga tadi yang bertanya ada Rezan, ada Elsa, kemudian yang tadi menjawab juga akan Ibu beri nilai lebih, Iklima juga ya tadi ya. Nah, otomatis yang tadi bertanya, presentasi, menjawab akan Ibu beri nilai lebih ya, dibandingkan hanya mendengarkan saja. Kemudian yang selanjutnya, anak-anak, Ibu akan memberikan link evaluasi. Nanti di akhir setelah kita Zoom ini, Ibu akan memberikan link, tolong dikerjakan dengan baik ya. Jadi pertanyaannya sesuai apa yang kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ya, kerjakan dengan baik, semoga hasilnya maksimal. Kemudian selanjutnya, kesimpulan kita pada pertemuan kali ini dapat disimpulkan apa ya kira-kira? Rezan, Ibu mau minta Rezan. Rezan, kesimpulannya apa, Zan? Silahkan berikan kesimpulan untuk teman-temannya. Jadi kesimpulannya adalah perubahan sosial budaya itu akan terjadi pada setiap masyarakat seiring perkembangan zaman. Bentuknya ada evolusi dan revolusi. Dan faktornya ada perubahan alam, penemuan baru, konflik, peperangan, dan lain-lain. Itu, Bu, kesimpulannya, Bu. Bagus sekali Rezan, alhamdulillah bagus sekali Rezan. Berarti bisa ditangkap ya materi kita kali ini. Nah, jadi kesimpulannya tadi betul kata Rezan, ada bentuknya tadi evolusi, revolusi, kemudian tadi ada faktor penyebabnya, ada penemuan baru, ada konflik, peperangan, dan sebagainya. Jadi kamu hari ini mudah-mudahan apa yang sudah kita jelaskan ini bisa diterima, dipahami dengan baik, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita itu harus menyaring setiap informasi dengan baik. Kalaupun misalnya tadi ada perubahan yang tidak disadari, pokoknya setiap perubahan itu kita bisa menyikapinya dengan baik sehingga perubahan itu bisa berdampak baik kepada kita. Otomatis berdampak ke kemajuan, bukan berdampak kita menjadi manusia yang tidak baik ya. Jadi kita setiap hari kita selalu belajar. Belajar itu tidak hanya di sekolah. Jadi kita harus belajar dari pengalaman kita. Perubahan yang terjadi pada masyarakat dapat dijadikan pembelajaran bagi kita agar menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari ya. Paham ya anak-anak ya? Maksudnya Ibu paham kan? Paham, Bu. Oke, selanjutnya untuk materi pada minggu depan, Ibu akan menjelaskan mengenai globalisasi, kemudian bentuknya, kemudian juga dampak negatif dari globalisasi. Jadi kamu nanti di rumah tolong baca-baca dulu buku ya, sama nanti Ibu akan bagikan juga bahan ajar. Tolong baca-baca dulu sekilas, jadi nanti ketika kita pembelajaran kamu sudah mengetahui ya sedikit-sedikitnya apa yang akan Ibu sampaikan. Oke, siap anak-anakku? Siap, Bu. Siap ya. Nah, oke, Ibu terima kasih banyak hari ini kalian sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran hari ini. Ibu harapkan kalian tetap semangat,
tetap percaya diri, nanti lebih percaya diri lagi kalau presentasi, pasang mukanya senyum, pasang muka yang terbaik, kemudian bisa presentasi dengan baik juga. Nah, oke. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kamu sudah bekerja dengan baik, sudah presentasi dengan baik. Ibu terima kasih banyak sama kalian semuanya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta Rezan untuk berdoa, memimpin doa teman-temannya. Silakan Rezan. Ayo teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Saya. Baik, terima kasih Rezan sudah memimpin doa teman-temannya. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.